Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, sidang jemaah subuh yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan tentang bayan atau tafsir ringkas dari surat Al-Fatihah, yaitu pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Telah kita bahas dari sebelumnya. Nah, ini doa kita di dalam surat Al-Fatihah. Di dalam solat itu kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, beri kami hidayah kepada jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus yang dimaksud adalah jalan istiqomah, di atas kebenaran, selalu berada di atas kebenaran tersebut. Nah, itulah siratal mustaqim atau orang-orang yang istiqamah. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk mendapatkan jalan istiqamah itu, jalan orang-orang yang lurus itu, tentu butuh kejelasan. Kalau hidayah itu adalah petunjuk, irsyad, kemudian taufik adalah kemauan untuk mengikuti kebenaran, maka kita butuh kejelasan jalan yang lurus itu adalah contoh-contohnya. Maka dalam doa itu, dalam ayat yang kita baca, itu selalu langsung diiringi dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat di atas mereka. Orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Nah, nikmat itu ada jalan yang lurus itu. Nah, siapa orangnya yang telah diberi nikmat atas mereka? Orang itu telah yang akan kita ikuti. Artinya jalan orang itulah yang akan kita lalui, yang akan kita tempuh. Nah, Allah menjelaskan siapa orangnya itu di dalam surat An-Nisa. Yani bagaimana firman Allah, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang solihin, orang-orang soleh. Jadi 4 tipe jalannya: jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan syuhada, dan jalan orang-orang yang soleh. Bapak Ibu rahimakumullah, apakah yang 4 ini jalannya 4 pula? Tidak. Jalan yang 4 ini satu juga, yaitu jalannya para nabi. Nabi jelas dia yang menerima wahyu, kemudian dia mengamalkan dan mengajarkan. Siddiqin, orang yang mengikuti Nabi, yang selalu membenarkan dan selalu berada di kebenaran tersebut. Siddiqin wa saddaqa bihi, orang yang membenarkan para Nabi itu. Nah, kemudian dia meninggal dalam kebenarannya itu. Syuhada, ini orang-orang yang gugur, yang meninggal dalam memperjuangkan, membela kebenaran itu, jalannya para nabi, karena mereka memang di jalan para nabi itu. Kemudian salihin, orang-orang salih,
yang juga mengikuti jalannya para nabi itu. Jadi jalan cuma satu sebenarnya, yaitu jalannya para nabi. Maka dalam surah Yusuf itu di 108 dijelaskan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa ma ana minal musyrikin," kata Nabi dalam surat Yusuf. Katakanlah ya Rasul, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah dengan hujah yang jelas, ala basir. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya, kata Nabi. Wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak termasuk orang yang musyrik. Jadi jalannya adalah jalan tauhid. Para nabi seluruhnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu jalannya hanya satu saja, jalan tauhidullah. Para siddiqin mengikuti jalan Nabi, mereka selalu berada di rel tauhidullah. Para syuhada, mereka berada di jalan tauhidullah sampai mereka syahid karena mempertahankan dan memperjuangkan jalan tersebut. Orang-orang salihin, mereka selalu wasabiquna bil khairat, wasabiquna al khair. Mereka bersegera kepada kebaikan. Untuk apa kebaikan itu? Menegakkan dan mengamalkan tauhidullah dalam kehidupan. Bapak Ibu rahimakumullah, inti dari Al-Quran itu sesungguhnya hanya satu saja, tauhidullah. Bentuk-bentuk ibadah yang ada dalam Al-Quran itu adalah wujud dari pelaksanaan tauhidullah. Ajaran-ajaran akhlak yang ada dalam Al-Quran itu adalah contoh-contoh penerapan tauhidullah. Adanya pahala dan dosa yang dijelaskan dalam Al-Quran itu adalah jaza balasan dari orang-orang yang menegakkan tauhid atau menyimpang dari tauhid. Kalau menegakkan tauhidullah, maka dia dapat pahala. Kalau menyimpang, maka dia dapat dosa. Maka intinya yang kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat di atas mereka. Artinya jalan orang-orang yang selalu istiqamah dalam mempertahankan tauhidullah dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam perbuatannya sehari-hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu rahimakumullah, karena doa ini selalu kita baca setiap solat dan juga di luar solat, maka tugas kita berikutnya adalah mengamalkan, menerapkan nilai-nilai tauhidullah itu dalam keseharian kita. Karena itulah jalan keselamatan. Itulah jalan yang akan mengantarkan kita kembali ke surga Allah nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian saja. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan juga untuk umat. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.